Halo kaum intelektual sekalian. Wow, wow, wow. Gila banget. Guys, baru-baru ini Mr. Chaplin diisukan pergi ke Timur Tengah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mr. Chaplin ini pergi ke Timur Tengah? Padahal di Timur Tengah sudah terjadi perang gila-gilaan. Apakah Mr. Chaplin ini nyari mati ke sana? Apakah dia berusaha mendamaikan antara Arab Saudi dengan Iran? Kenapa dia pergi ke Timur Tengah? Apakah dia pergi ke Timur Tengah itu hanya untuk hiburan gitu? Atau nyari rongsokan gitu? Atau beli cilok gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, Mr. Chaplin ini berusaha mendamaikan Iran dan Arab Saudi atau negara-negara di Timur Tengah. Sementara kalau kita perhatikan itu ya, ini kan perangnya tidak hanya di Timur Tengah, tapi juga antara Amerika dan Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mr. Chaplin ini nggak pernah bertemu dengan pejabat Israel? Kenapa? Kenapa dia hanya bertemu dengan pejabat Hama misalnya, Houthi, dan lain sebagainya? Kenapa? Kenapa kalau ada pejabat tinggi yang meninggal di Teheran gitu ya, atau di Timur Tengah, kenapa Mr. Chaplin ini merasa sedih gitu ya? Kenapa Mr. Chaplin ini pergi ke Timur Tengah? Apa alasannya? Apakah dia punya kedekatan gitu? Apakah ada hubungan tersembunyi gitu? Apakah Mr. Chaplin ini ada semacam rahasia terselubung gitu menjadikan Konoha itu jadi negara agama gitu? Apakah ini benar atau tidak? Kemudian selain itu ya, kalau saya perhatikan Mr. Chaplin ini air-air ini ya makin lama, kalau saya perhatikan ya, koreksi kalau salah ya, makin lama itu dia makin dekat dengan orang-orang yang sangat-sangat kontroversi ya, seperti ya pejabat-pejabat yang radikal gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Apakah ini indikasi bahwa dulu waktu Mr. Chaplin ini wakil presiden di zamannya Pak SBY, dia memberikan izin seperti FBI, HTI, dan lain sebagainya. Apakah Mr. Chaplin ini sebenarnya aktor daripada kenapa di Konoha itu banyak organisasi-organisasi terlarang? Apakah dia yang bertanggung jawab? Apakah dia yang memberikan izin? Apakah dia dalangnya? Apakah Mr. Chaplin ini sebenarnya orang yang sangat-sangat radikal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian baru-baru ini Mr. Chaplin ini sesumber mengatakan lebih baik kita menaikkan harga minyak kita gitu karena BBM lagi naik-naiknya gitu, kata Mr. Chaplin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini kalimat bernada provokasi? Apakah ini kalimat untuk memprovokasi masyarakat supaya masyarakat turun ke jalan, demo ya, dan lain sebagainya? Apakah ini sebenarnya tujuannya itu untuk melengsarkan Pak Prabowo? Kenapa Mr. Chaplin ini masih mengurusi negara gitu ya, padahal dia udah pensiun? Kenapa dia nggak santai aja gitu ya kan? Ya santuy-santuy di rumahnya, ngopi-ngopi gitu ya kan, ngudut-ngudut ya, ngerokok-ngerokok gitu ya, melihara ayam kayak ya, melihara tikus kayak, melihara apa kayak gitu kan. Ya nggak sih? Kenapa makin tua makin mencampuri urusan pemerintah sekarang ini? Padahal kan dia sudah tua ya, umurnya udah berapa tuh ya? Kayaknya Mr. Chaplin ini sudah layak di ini deh ya, dimuseumkan ya, karena umurnya udah tua banget gitu ya, udah tua bangke. Kayaknya umurnya 80 tahun ke atas deh ya. Ya harusnya sudah bisa beristirahat lah gitu ya. Beristirahat dengan luar biasa di rumahnya gitu ya. Beristirahat dengan damai gitu ya. Brokoli gimana? Kemudian yang paling mencengangkan ternyata adik kandung daripada Mr. Chaplin ini, yaitu Halim Kala, terjerat ya, ini masih dalam ya, tapi dia sudah dijadikan tersangka guys. Ini menurut satu kasus yang paling aneh. Dia sudah dijadikan tersangka, ada datanya, saya akan tampilkan datanya. Cari sendiri deh datanya, ada tuh ya di media sosial. Dia sudah ditetapkan tersangka, tapi belum ditahan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa adik kandung daripada Mr. Chaplin ini belum ditahan? Kenapa? Apakah pengaruh daripada Mr. Chaplin ini? Apakah karena ada semacam ketakutan terhadap Mr. Chaplin ini?
Apakah ini sebenarnya strategi daripada Mr. Chaplin sehingga dia mengkritik pemerintah gitu ya, sehingga dia menghujat pemerintah Konoha gitu? Apakah ini berpengaruh atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa sebenarnya Mr. Chaplin ini? Kenapa dia ya begitu sibuk ya akhir-akhir ini? Apa alasannya? Apakah dia ada rencana menjadikan Konoha itu jadi negara agama? Apakah itu cita-cita daripada Mr. Chaplin ini? Apakah Mr. Chaplin ini sangat berbahaya? Di video ini saya akan bongkar ya. Jadi kalau saya bongkar ini, maka fans boy daripada Mr. Chaplin ini atau orang yang suka dengan Mr. Chaplin ini akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Menurut keyakinan saya, Mr. Chaplin ini kalau saya perhatikan itu ada semacam kedekatan yang sangat-sangat rahasia terhadap orang-orang yang radikal kalau saya perhatikan ya, terutama orang-orang yang ada di Timur Tengah. Bahkan dulu pernah viral tuh ya di media sosial, kelompok Taliban gitu ya datang ke Konoha, berkunjung ke kediaman atau ke kantor daripada Mr. Chaplin ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa dia menerima orang-orang seperti ini? Apa alasannya? Padahal kalau saya perhatikan Mr. Chaplin ini dia sering mengeluhkan kenapa pribumi itu jarang jadi pengusaha. Dia sering mengeluhkan itu. Nah, ini kan kontradiktif ya. Di satu sisi dia berteman dengan orang-orang yang radikal gitu ya. Kemudian di sisi lain dia pengen warga Konoha itu atau pribumi warga Konoha itu jadi pengusaha. Tidak hanya Cindo gitu ya. Tidak hanya orang-orang Tionghoa yang jadi pengusaha, tapi harus ya banyak pengusaha dari pribumi. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dia mengatakan seperti ini kan kontradiktif kan? Di satu sisi dia berteman dengan orang-orang Taliban misalnya, ya orang-orang yang radikal misalnya, orang-orang penghancur misalnya, orang-orang yang berpikir menghancurkan negara misalnya. Lalu di sisi lain dia pengen pribumi jadi pengusaha. Kan ini bertolak belakang ya tanpa kita sadari. Kenapa bertolak belakang? Karena gimana kita mau jadi pengusaha? Gimana negara kita jadi negara maju gitu ya? Banyak pengusaha seperti di Singapura, seperti di China dan sebagainya. Kalau pejabat kita berteman dengan orang-orang yang radikal gitu. Ya, dengan organisasi teroris gitu. Organisasi teroris dengan organisasi terlarang gitu. Jadi suka tidak suka ternyata kenapa FPI masuk yang sebagian Wahabi gitu ya atau kelompok-kelompok terlarang yang masuk ke Konoha itu sebenarnya erat dengan Pak Chaplin ini. Kenapa? Karena dia yang memberikan izin gitu ya. Jadi kalau dia tidak memberikan izin, maka tidak akan ada tuh ya FPI, ya kemudian HTI dan lain sebagainya. Jelas-jelas mereka itu tidak percaya dengan Pancasila. Jelas-jelas mereka itu pengen mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Ini kan sebenarnya bertentangan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Mr. Chaplin ini selalu dekat dengan orang-orang yang radikal gitu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran? Jadi gini guys, ini berkali-kali saya mengatakan ya, saya tidak mengatakan Mr. Chaplin ini adalah orang yang mabuk agama ya. Tapi gini guys, suka nggak suka, ajaran agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Ya, itu benar guys. Lingkungan kita tuh mau mempengaruhi banget gitu ya. Apakah negara kita itu negara agama atau tidak, sangat mempengaruhi. Ajaran agama itu sangat mempengaruhi guys. Bayangkan ya, kalau sehari-hari kita itu bahas tentang negara agama gitu ya. Kemudian agama mencampuri politik gitu ya. Di agama mayoritas di Konoha itu kan kalau kita baca tradisi dalam beragamanya ya, maka sangat erat kaitannya dengan yang namanya ideologi-ideologi menggabungkan antara agama dengan negara gitu.
ya seperti khilafah dan lain sebagainya gitu. Jadi warga kuno itu kan masih banyak yang percaya bahwa khilafah itu adalah produk daripada umat muslim. Padahal enggak. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang gedang-gedang kelonjotan berjamaah, terutama penyepong daripada khilafah. Khilafah itu buatan Romawi. Yang menciptakan khilafah itu Romawi, bukan Tuhan yang menciptakan khilafah. Yang ngomong seperti ini bukan saya guys, tapi staf ahli Densus 88 yang mengurusi orang-orang yang radikal. Jadi bayangkan ya, ada seorang yang mengurusi orang-orang yang radikal, lalu dia menemukan ada satu keanehan. Apa itu? Keanehannya adalah kalau ada orang yang kasus gitu ya, kasus radikalisme, maka biasanya mereka akan suka dengan yang namanya khilafah. Mereka akan menegakkan yang namanya khilafah. Sama halnya dengan Mr. Chaplin ini. Mr. Chaplin ini katanya membangun negara, negarawan, tapi dia berteman dengan orang-orang yang radikal gitu ya. Orang-orang Taliban dan lain sebagainya. Saya tidak melarang Mr. Chaplin ini berteman dengan orang Taliban dan negara-negara lainnya atau negara-negara pengekspor orang-orang radikal gitu. Saya tidak melarang ya. Tapi kalau saya perhatikan itu, justru kalau kita berteman dengan orang yang radikal, maka kita akan radikal juga gitu. Lingkungan itu sangat berpengaruh guys. Kalau misalnya nih kita orang baik-baik nih ya, dari keluarga yang baik-baik ya, kemudian kita berbudi pekerti luhur gitu ya, kita sangat-sangat membantu orang lain, tidak ada pikiran untuk menjelek-jelekkan agama lain misalnya seperti bubarin paksa, mempersekusi rumah ibadah orang lain ya, kemudian menghancurkan rumah ibadah orang lain. Awalnya kita nggak ada kepikiran seperti itu, tapi kalau kita ditempatkan di lingkungan yang mereka itu toksik dalam beragama ya. Saya menyebutnya dengan toksik dalam beragama. Jadi toksik dalam beragama itu seperti misalnya mereka ngata-ngatain kafir gitu ya, ngata-ngatain Nasrani gitu ya. Kristen ini ancaman, Hindu ini ancaman, Buddha ini ancaman, semua ancaman. Agnostik ini ancaman, ateis ini ancaman. Jadi orang-orang seperti ini kan kalau kita perhatikan itu sangat tidak suka dengan yang namanya perbedaan. Jadi ini sebenarnya permasalahan yang sangat rumit sekali ya. Tapi kalau saya misalnya bongkar ini, maka banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Apa itu faktanya? Ada satu fakta pahit yang jarang kita sadari. Baik teman-teman Kristen ya, nggak semua orang Kristen percaya hal ini ya. Mohon maaf ya. Dan teman-teman Muslim juga pasti banyak yang percaya ini. Apa itu? Tanpa kita sadari ya. Kita punya prinsip percaya nggak percaya harus percaya. Nah, prinsip inilah sebenarnya yang dimanfaatkan atau yang diplesetin atau yang jadi peluang bagi orang-orang radikal. Percaya nggak percaya harus percaya. Jadi kalau ada di kitab suci itu ya, kitab suci agama tertentu di Konoha misalnya, oh kita harus memerangi agama lain gitu ya. Walaupun konteksnya kondisi perang, orang radikal nggak mau tahu itu. Yang penting perang. Mereka berpikir bahwa negara kita ini lagi perang. Mereka berpikir bahwa umat Kristen itu togut gitu. Mereka berpikir bahwa umat Hindu itu togut gitu. Mereka percaya bahwa Pancasila itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Sehingga mereka pengen merubah itu dengan syariat Islam. Ya kedengarannya logis kan? Itu kedengarannya biasa aja kan? Karena logika daripada mereka itu, ya segala sesuatu hal yang diciptakan manusia itu ya musyrik gitu ya, togut gitu ya. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam lagi gitu ya. Gini guys, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Pancasila itu adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama itu ciptaan Tuhan atau ciptaan manusia? Jangankan Pancasila, kita bicara agama dulu deh. Apakah agama itu ciptaan manusia atau ciptaan Tuhan? Kalau misalnya mengatakan, oh agama itu ciptaan Tuhan. Guys, ada 4.000 agama di dunia ini. Agama yang mana diciptakan oleh Tuhan? Kalau misalnya mengatakan yang diciptakan oleh Tuhan itu agama saya, karena agama saya yang paling diridhoi, agama saya yang paling benar dan sebagainya. Coba, mari kita berpikir secara rasional. Jadi secara tidak langsung kalau kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, agama kita yang paling diridhoi dan agama lain sesat ya, ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Ya hanya agama kita yang paling diciptakan oleh Tuhan. Secara tidak langsung kita menghina
kebijaksanaan daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa saya mengatakan menghina? Tuhan itu kan maha bijaksana. Coba bayangkan nih, ada seorang atau sosok yang sangat bijaksana, tapi dia rela menciptakan 4.000 agama dan hanya satu yang benar. Emang itu bijaksana apa enggak? Enggak kan? Ngapain dia capek-capek ciptain 3.999 agama, hanya satu yang benar. Kenapa gitu capek-capek gitu? Ini kan nggak masuk akal. Ini kan logical fallacy. Tapi kalau saya ngomong seperti nanti pasti banyak yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa? Karena dari kecil kita itu sudah dimatikan ya, cara berpikir kita itu dimatikan. Bahkan kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang berpikir saya menjauhkan Anda dari agama. Enggak. Justru agama zaman sekarang itu enggak semuanya, tapi ya disclaimer-nya. Justru agama zaman sekarang ini bikin orang jahat. Enggak semuanya, tapi ya. Kenapa saya mengatakan justru agama bikin orang jahat? Enggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Ya karena mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar, agama mereka yang paling suci, dan mereka menganggap bahwa agama lain sesat. Ketika mereka menganggap bahwa agama lain sesat itu, maka agama lain itu harus dimusnahkan. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu ada orang yang radikal. Orang yang radikal itu bersumber dari mana? Bersumber daripada tradisi dalam agama itu sendiri. Kalau misalnya mengatakan orang radikal itu buatan daripada Barat, buatan daripada Inggris dan lain sebagainya. HTI itu kantornya di Inggris gitu. Itu kan yang jadi alasan pamungkas warga Konoha kan. Itu kan yang jadi alasan yang paling logis warga Konoha kan. Tapi kalau kita boleh jujur ya, ini jujur dari hati yang saya yang paling dalamnya. Kalau misalnya nih HTI katakanlah kantornya di Inggris gitu. Tapi kan permasalahannya kalau misalnya orang Inggris itu misalnya ngajak kita jadi radikal misalnya. Kenapa kita mau gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Oi, kenapa kita mau gitu? Kenapa kita mau diadu domba oleh Inggris gitu? Kenapa kita mau diadu domba oleh Barat gitu? Kenapa kita mau disuruh orang jadi radikal gitu? Kenapa? Ini kan pertanyaan. Justru karena ya tradisi kita dalam beragama itu punya peluang gitu ya. Ayat-ayat kitab suci itu punya peluang gitu. Ya kalau ada peluang gimana coba? Ya kan secara tidak langsung ya agama itu juga bersalah gitu. Terlibat gitu. Tanpa kita sadari. Ya nggak sih kalau ada ayat-ayat untuk memerangi orang lain ya. Kemudian membunuh orang lain gitu. Lalu ada orang memanas-manasi gitu. Apakah yang kita salahkan itu orang lain? Enggak kan? Kita sendiri gitu. Kenapa kita nggak bijaksana? Harus bijaksana dong. Ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Justru kenapa banyak di Konoha itu orang radikal? Karena ayat-ayat itu justru memberikan peluang tanpa kita sadari. Coba kita bikin simulasi deh ya. Kalau Konoha itu mayoritas Buddha gitu. Apakah di Konoha itu akan banyak orang radikal? Enggak. Kalaupun ada mungkin 1 dari 1 juta gitu. Tapi kan menurut BNPT ada 33 juta orang yang radikal di Konoha. Kalau kita mayoritas Buddha, apakah ada orang yang radikal? Enggak. Kalau kita mayoritas agama lain, Konghucu misalnya, apakah ada orang yang radikal di Konoha? Enggak sebanyak sekarang ini. Berarti itu artinya radikal itu dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh ajaran, tanpa kita sadari. Kalau misalnya mengatakan, oh itu karena buatan Barat, itu cuma alasan doang guys. Sama seperti ini misalnya nih ya, kita berbuat dosa gitu. Oh, yang mau nyuruh saya itu setan. Ada setan, iblis. Kenapa selalu iblis yang disalahkan gitu? Kan kita punya free will ya. Warga Konoha kan sangat suka dengan free will, kehendak bebas. Kita kan bebas memutuskan apakah kita melakukan yang dilakukan iblis itu atau melakukan yang disuruh oleh iblis itu atau tidak. Itu ya pertanyaan yang sangat logis ya. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang radikal yang ada di Konoha, termasuk HTI, FPI, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana dengan adik daripada Mr. Chaplin ini? Jadi, adik daripada Mr. Chaplin ini sudah tersangka, guys. Dan anehnya tidak ditahan. Ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah karena lobby-lobby daripada Mr. Chaplin ini terhadap KPK gitu? Apakah dipengaruhi oleh duit gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi gini guys ya, saya tidak mengatakan oh Mr. Chaplin ini terlibat ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya, disclaimer on ya. Tapi hukum di Konoha kan bisa dibeli, itu sudah rahasia umum lah. Bahkan Pak Mahfud MD mengatakan hukum di Konoha itu bisa dipesan kayak pasar pagi gitu ya.
pesen gitu ya, atau pasar malam gitu. Kayak di pasar gitu ya, bisa dipesan-pesan gitu. Hukumannya ringan atau enggak, bisa dipesan. Kecuali viral. Kalau viral biasanya mereka akan serius gitu menanggapi. Makanya di Konoha itu kan no viral, no justice. Jadi kalau nggak viral nggak akan ada keadilan gitu. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali ya tanpa kita sadari ya. Kemudian kenapa Mr. Chaplin ini mengatakan pemerintah Konoha itu harus menaikkan yang namanya BBM gitu. Apakah ini menakut-nakuti warga Konoha? Jadi gini guys, ada banyak warga Konoha, mohon maaf ya, saya bukan si paling paham ya. Ada banyak warga Konoha yang tidak paham bahwa BBM kita itu dari setelah Ormus itu cuma 30%, nggak sampai 100%, 30%. Kita ngambil minyak dari daerah lain dan Nigeria, dari Eropa, dari Amerika, dari mana-mana gitu ya, dari Singapura sekalipun kita ngambil minyak. Jadi nggak hanya dari satu sumber gitu ya. Jadi kalau misalnya Mr. Chaplin mengatakan menaikkan BBM itu sangat provokatif kalau saya perhatikan ya. Menurut kalian gimana? Siapa Mr. Chaplin yang saya maksud? Apakah ada yang ngeh gitu? Siapa Mr. Chaplin yang saya maksud? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silakan simpulkan sendiri. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak di video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.